Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu, Bu Subekti. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melakukan praktek coaching di mana Pak Bayu akan berperan sebagai coachnya dan Bu Subekti sebagai coachingnya, gitu ya. Tapi sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Bayu sebagai coach, terutama yang pertama yaitu mengenai rubrik pengamatan yang akan saya amati atau rubrik penilaian dalam kegiatan coach nanti. Bagaimana nih Pak Bayu mengenai rubrik pengamatannya? Apa yang harus saya amati dari kegiatan coaching? Apakah alur tirta atau proses Pak Bayu ketika melakukan pertanyaan berbobot, mendengar aktif, dan memberdayakan coaching gitu. Gimana Pak Bayu? Kalau menurut saya yang diamati pertama kali jelas alurnya ya, alurnya karena dalam praktik coaching ini saya akan menggunakan model Tirta, yaitu harus diamati gitu. Kemudian yang kedua kompetensi sebagai coach. Halo Pak Bayu. Banten. Ya, silakan dilanjut Pak Bayu. Udah Pak, jadi Oh gitu. yang perlu diamati yang pertama alurnya, alur sesuai dengan model Tirta. Kemudian yang kedua kompetensi sebagai coach, yaitu bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi apa kompetensi kunci yang ingin dikembangkan Pak Bayu kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang baik dari coach saya gitu. Oke, terima kasih. Pak Bayu secara spesifik yang ingin Pak Bayu kembangkan ke dalam kegiatan kompetensi coaching ini, kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi itu apa Pak Bayu? Secara spesifik barangkali tentang bagaimana teknik coaching menggunakan alur Tirta, Pak. Jadi alur-alurnya harus diamati secara baik gitu, Pak. Oke, jadi secara spesifik Pak Bayu ingin apakah Pak Bayu sudah menggunakan alur Tirta dalam kegiatan coaching. Terus apa indikatornya Pak Bayu kalau kegiatan coaching nanti dengan Bu Bekti ini berhasil gitu? Indikatornya kalau menurut saya Bu Bekti bisa menceritakan permasalahannya, kemudian setelah menceritakan permasalahannya Bu Bekti bisa menggali potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan permasalahan itu sehingga nantinya dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak Bayu, mungkin bisa dimulai saja kegiatan coaching, mudah-mudahan lancar. Silakan Pak Bayu, Bu Bekti. Baik. Ya. Assalamualaikum Bu Bekti, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, selamat sore. Gimana Bu kabarnya? Baik, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Agak sedikit resah. Aduh, kenapa Bu kok resah? Ada apa? Iya Pak, dari kemarin sebetulnya saya ingin bercerita sama Pak Bayu mengenai keresahan saya. Ini hubungannya sama pekerjaan di sekolah dan juga tanggung jawab saya di rumah, Pak Bayu. Oh, kerjaan sekolah lagi banyak gitu ya Bu ya?
Iya, Pak. Pekerjaan di sekolah sedang banyak. Sepertinya tidak berhenti terus gitu. Dan anak-anak juga di rumah saya merasa bersalah karena apa ya, sepertinya saya kurang memperhatikan anak-anak begitu, Pak Bayu. Oh, jadi Ibu merasa di sekolah kerjaannya benar-benar menumpuk, anak masalah banyak pekerjaan yang diselesaikan sehingga anak-anak menjadi kurang perhatian seperti Iya, itu Pak, Bu ya. menurut saya begitu. Jadi di sekolah kepikiran anak-anak, di rumah masih tetap kepikiran tugas tanggung jawab di sekolah, gitu Pak Bayu. Ya. Tapi beberapa kali Bu Bukti mengalami masalah pekerjaan juga dulu juga pernah banyak, tapi Bu Bukti bisa melaluinya, bisa satu persatu bisa Ibu Bukti selesaikan gitu. Nah, kira-kira coba deh Ibu ingat-ingat kembali kira-kira kekuatan apa atau potensi apa yang ada dalam diri Bu Bukti yang kira-kira bisa menjadi kekuatan atau hari ini Bu. Mungkin yang pertama saya bisa mendelegasikan beberapa tugas saya pada tim mungkin ya Pak Bayu, seperti kemarin kan habis US nih, mungkin penyusunan laporan itu saya bisa bekerja sama mungkin dengan tim saya, mendelegasikan beberapa tugas. Jadi mungkin saya membantu memantau saja mungkin. Dan untuk anak-anak sepertinya saya harus bisa mempercayakan anak-anak dulu selagi saya bekerja sama pengasuhnya di rumah, biar tidak terpikir terus gitu kondisi anak-anak. Jadi kayaknya saya harus merasa apa ya, membebaskan diri dari rasa khawatir sepertinya. Jadi biar tidak terpikir anak-anak sudah bersama orang yang aman gitu. Mungkin itu sih Pak Bayu. Oh, jadi lebih meningkatkan kemampuan manajemen gitu ya Bu ya. Ya. Nah, itu ide yang bagus Bu. Bagus tuh. Nah, saya juga setuju itu. Jadi di sekolah bisa mendelegasikan kepada atau berbagi tugas gitu ya Bu ya, pada tim. Kemudian di rumah juga bisa berbagi tugas. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan Bu Bekti ini, rencana apa yang ingin Bu Bekti lakukan dalam waktu dekat? Yang pertama mungkin menyelesaikan tugas terdekat dulu nih Pak Bayu, menyelesaikan laporan kegiatan yang sudah terlaksana di sekolah. Nanti hari saya akan membagi tugas bersama tim. Lalu untuk yang anak-anak, sepertinya saya bisa menyiapkan waktu khusus untuk anak-anak, mungkin ba'da maghrib sampai mereka istirahat. Setelah itu sepertinya saya bisa lanjut mengerjakan tugas-tugas sekolah yang mungkin tertunda. Nah, bagus, rencana yang bagus Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Saya juga sepakat dengan Ibu, setuju dengan Ibu. Kalau ngelihat
permasalahan yang Ibu hadapi tadi, sepertinya rencana yang Ibu susun tadi, insya Allah bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kira-kira mulai kapan Bu mau diterapkan? Untuk berbagi tugas sepertinya Senin, Pak. Senin sambil kita sudah mulai masuk sekolah. Hari Senin sepertinya saya akan mulai berbicara dengan tim untuk berbagi tugas. Kemudian untuk yang anak-anak, mulai dari sekarang sepertinya saya harus sudah mulai bisa membebaskan diri dari rasa khawatir terhadap kondisi anak-anak. Anak-anak sudah berada di tangan yang aman. Lalu yaitu mungkin memberikan waktu di sore hari untuk anak-anak. Mulai dari nanti Pak, nanti malam. Untuk yang anak-anak. Oh, ya. Cepat ya, gerak cepat ya. Iya Pak, untuk mengobati rasa bersalah. Iya Bu, ini ide yang sangat bagus, rencana yang bagus juga. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin, terima kasih Pak Bayu. Berhasil. Kira-kira nanti kalau udah berhasil, Ibu mau bercerita lagi dengan saya? Iya, pasti Pak Bayu. Nanti setelah rencana untuk berbagi tugas dengan teman-teman sudah terlaksana, sepertinya saya akan berbicara lagi, akan ngobrol banyak hal dengan Pak Bayu. Oke, baik Bu. Saya tunggu lagi obrolannya ya Bu ya. Siapa tahu kalau saya punya masalah, saya selesaikan dengan cara Bu Bekti, insya Allah bisa. Baik, ya, Bu, ya, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Bapak, saya yang berterima kasih. Oh ya, sama-sama Bu. Iya. Bapak Ibu sudah selesai kegiatan praktek coachingnya, luar biasa gitu ya. Saya banyak belajar dari Pak Bayu, dari Ibu Bekti dan kegiatan coaching tadi. Pak Bayu sebagai Scott, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Bayu. Yang pertama, pada saat coaching, apa yang dilakukan Pak Bayu, menurut Pak Bayu, yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan, yang pertama saya menyampaikan tujuan umum gitu ya, saya ngajak ngobrol Bu Bekti untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, saya mencoba mengidentifikasi permasalahan dengan cara bertanya-tanya gitu kepada Bu Bekti, yang akhirnya Bu Bekti bisa bercerita tentang masalahnya sendiri. Kemudian yang ketiga, saya bertanya tentang bagaimana rencana dari Bu Bekti itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira komitmen atau kapan Bu Bekti itu mau mengeksekusi rencana yang telah disusunnya itu. Kali seperti itu Pak. Iya, luar biasa ini. Catatan saya juga Pak Bayu, dari catatan saya sudah menggunakan alur tirta gitu ya. Yang pertama tadi tanya, kemudian identifikasi tujuannya, menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari Bu Bekti bagaimana, dan yang terakhir apa tanggung jawab yang atau komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Bekti sebagai coach. Luar biasa, alur tirtanya sudah terlihat Pak Bayu, tapi mungkin Pak Bayu kira-kira apa nih yang perlu dikembangkan lebih lanjut supaya kompetensi Pak Bayu sebagai coach ini akan meningkat ke depannya Pak Bayu? Yang perlu dikembangkan menurut saya jelas bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Kemudian yang diperbaiki atau ditambah, tadi saya juga belum sambil mencatat
kan permasalahannya saya mencatat gitu biar apa ya biar saya bisa selalu tidak mengulang-ulang pertanyaan seperti itu. Nah, itu Pak. Oke, ya Pak Bayu, ada beberapa proses refleksi dari Pak Bayu apa saja yang harus dilakukan kegiatan coach yang akan datang yang tadi mungkin sempat terlupakan oleh Pak Bayu, dan ada satu kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Bayu, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan dengan banyak berlatih Pak Bayu, kita semua bisa mengembangkan kompetensi kita dalam kegiatan coaching. Itu saja Pak Bayu, Bu Bekti, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.